Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tematik. Anak-anakku sekalian, kita sekarang sudah ada di subtema 3, kita sudah masuk pembelajaran 1 dan 2 ya. Tapi sebelum kita belajar, seperti biasa saya mengajak kepada anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita, menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pelajaran kita hari ini menjadi berkah buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat dipahami dengan baik oleh anak-anakku sekalian. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sidani ilma warsukni fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baiklah anak-anakku sekalian, di pagi hari yang cerah ini kita akan belajar subtema 3 di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Namun sebelum kita masuk pada pembelajaran, ya, saya ingin memastikan bahwa anak-anakku semua masih tetap dalam keadaan sehat, kemudian tetap semangat untuk belajar ya, karena pelajaran kita tidak bisa kita pahami dengan baik kalau anak-anakku tidak semangat ya, apalagi kalau kurang sehat. Jadi kalau mau belajar, pastikan dulu anak-anakku kondisi sudah sehat ya. Oke, insyaallah Allah akan selalu menjaga kesehatan kita dalam mengikuti pembelajaran ini. Walaupun belajarnya kita dari rumah, tetapi anak-anakku harus tetap semangat ya. Seperti biasa, sebelum kita belajar, anak-anakku juga harus memperhatikan kegiatan rutinnya di rumah. Ya, misalnya beres-beres rumah. Kalau sudah kelas 2 berarti sudah bisa merapikan tempat tidurnya sendiri ya. Kemudian jangan lupa harus patuh dan selalu membantu ayah bunda di rumah. Ya, kemudian tugas-tugas yang lain, menambah hafalan, merojaah, mengaji, dan salat duha ya. Kegiatan rutin di pagi hari itu harus tetap kita perhatikan sebelum kita mengikuti pembelajaran ya. Oke, jadi anak-anakku sekalian tetap semangat ya. Kelas 2A, anak soleh dan salehanya Bapak dan Ibu guru, mari kita ikuti pembelajaran kita hari ini ya. Jadi anak-anakku sekalian, kita masuk pembelajaran 1 dulu ya. Nanti akan dilanjutkan dengan pembelajaran 2. Jadi untuk hari ini kita akan belajar 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran 1 dan 2 di subtema 3. Tapi tenang saja ya, karena materinya gampang-gampang. Bapak guru sudah lihat. Dan tugasnya juga ya seperti biasa. Ya, tidak berat-berat amat ya. Pokoknya tetap semangat lah ya. Oke, kita lihat pelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita di pembelajaran 1 ini ada 3. Yang pertama, anak-anakku diharapkan bisa menemukan, menulis, dan membaca teks pendek yang di dalamnya memuat aturan penggunaan huruf kapital. Ya, kita sudah beberapa kali belajar tentang huruf kapital. Tetapi kali ini kita akan belajar menuliskan huruf kapital yang merupakan pengganti nama Tuhan ya. Jadi nama Tuhan itu ditulis huruf kapital, dan pengganti nama Tuhan juga, misalnya yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta, itu kita tuliskan dalam huruf kapital. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua, anak-anakku diharapkan bisa menentukan konversi satuan waktu ya, serta menyajikan hasilnya dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kuncinya konversi waktu ya.
Kemudian yang ketiga, anak-anakku diharapkan bisa menggunakan, mengetahui cara menggunakan bahan alami untuk membuat karya imajinatif. Ya, oke, kita lihat. Nah, ini yang pertama. Ya. Oh ya, saya harus ingatkan dulu bahwa di subtema 3 ini kita akan belajar tentang aturan keselamatan di perjalanan. Kalau subtema 1 dulu, aturan keselamatan di rumah, ya. Sekarang di perjalanan. Oke. Nah, ini kita gambar coba. Kita perhatikan gambar ya. Kita amati sama-sama. Gambar pertama itu sedang berjalan kaki. Jadi kalau kita berjalan kaki di jalan raya, anak-anakku harus perhatikan bahwa kita itu berjalannya jangan di jalan rayanya, tetapi kita harus di pinggirnya, ya. Jangan di jalan yang dilewati mobil ataupun motor, tetapi kita harus berjalan di atas trotoar dan berjalannya di sebelah kiri jalan. Oke, jadi itu aturan yang gambar pertama. Kemudian yang gambar kedua, kalau kita perhatikan ini kayaknya dia menyeberang jalan menggunakan jembatan layang, ya, seperti yang ada di depan Yayasan Darussalam. Itu dari sekolah kita di Yayasan Darussalam menyeberang ke SDN Mandai itu ada jembatan layang. Jadi kalau anak-anakku melewati jembatan itu insya Allah akan aman, ya. Oke, kemudian kalau tidak menggunakan jembatan layang, kita perhatikan di gambar ketiga. Di gambar ketiga itu anak-anak dengan ibu sedang menyeberang jalan dibantu oleh seorang polisi. Kalaupun misalnya tidak ada polisi, bisa menyeberang sendiri, tetapi harus memperhatikan aturan, ya. Misalnya menyeberangnya jangan sembarang menyeberang. Kalau ada zebra cross ya, maaf, zebra cross itu adalah merupakan jalan bagi pejalan kaki yang ingin menyeberang jalan, ya. Jadi kita lewatnya di situ, ya. Kemudian yang gambar keempat ini mengendarai sepeda motor. Jadi anak-anakku harus perhatikan bahwa kalau kita mengendarai sepeda motor itu kita harus menggunakan helm, ya. Kita harus menggunakan helm demi keamanan, ya, supaya tidak terjadi apa-apa di jalan, ya. Oke. Nah, kemudian ini ada aturan keselamatan di pesawat. Ya, di bukunya anak-anakku sekalian di halaman 54 di situ ada teks tentang aturan keselamatan di pesawat terbang. Ya, silakan anak-anakku baca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kalau anak-anakku sudah baca, ya berarti anak-anakku sudah pahami bagaimana aturan keselamatan di atas pesawat. Ya, kalau kita perhatikan gambarnya, ini seorang pramugari sedang memperagakan bagaimana cara menggunakan sabuk pengamannya, ya. Oke. Kemudian berikutnya kita akan berhitung. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa kita harus bisa mengkonversi satuan waktu, ya, dari hari dan minggu, dari minggu ke hari, ya, dari minggu ke hari. Yang anak-anakku harus perhatikan di sini adalah 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Jadi kalau 2 minggu, ya 7 tambah 7 sama dengan 14. Oke. Nah, coba dilihat ini bacaannya. Made mengunjungi kampung halamannya selama 1 minggu 3 hari. Berapa harikah lama waktu tersebut? Nah, jadi coba perhatikan. 1 minggu 3 hari. Berarti 1 minggu itu adalah 7 hari. Berarti 7 tambah 3 minggu. Kalau pertanyaannya berapa harikah lama waktu tersebut, berarti 1 minggu tambah 3 hari itu, ingat tidak bisa dijumlahkan dulu sebelum dikonversi minggunya ke hari. Jadi 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Nah, kalau sudah sama-sama hari, berarti 7 hari bisa ditambahkan 3 hari. Berarti 10 hari. Nah, jadi pertanyaannya berapa harikah lama waktu tersebut? Ya, 7 tambah 3 sama dengan 10.
Oke, ini di kalender anak-anakku bisa perhatikan, itu dari tanggal 7 sampai 13 itu 7 hari, berarti itu 1 minggu. Ya. Jadi Made mengunjungi kampung halamannya selama 10 hari. Kalau di sini anak-anakku tidak bisa ya, ada yang mengunjungi kampungnya dulu ya. Ya. Cukup di rumah saja. Tapi tetap semangat, oke? Kemudian yang berikutnya di sini berkreasi. Nah, tetapi saya pikir-pikir sih sebenarnya Bapak Guru ingin sekali melihat karyanya anak-anakku sekalian, dan pasti anak-anakku juga selalu semangat dalam membuat prakarya. Tetapi Bapak Guru sangat berat sekali untuk menugaskan ini karena kondisi sekarang ya, pandemik COVID-19 atau 19 ini masih memaksa kita untuk tetap di rumah. Artinya kalau saya memberikan ini tugas kepada anak-anakku sekalian, berarti ya nanti bahan dan alatnya juga akan dicari di luar. Ya, tapi kalau misalnya kebetulan ada yang punya alat dan bahan di rumah, ya bolehlah dibuat sendiri. Tetapi ini bukan penugasan ya. Kecuali kalau ada yang semangat sekali mau membuat prakarya, silahkan. Tapi Bapak Guru tidak tugaskan. Jangan sampai ada yang terpaksa harus keluar lagi mencari bahan dan alatnya ya. Kondisi kita sekarang tidak memungkinkan. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita sudah di latihan, berarti kalau kita sudah di latihan itu artinya bahwa pembelajaran 1 sudah selesai. Oke. Nomor 1. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat. Perhatikan penulisan huruf kapital yang tepat. Ya, saya contohkan dulu satu ya. Bagian A. Nanti B, C. Anak-anakku yang kerja lanjutkan di rumah. Kemudian nanti tugasnya dikirim ke classroom. Yang pertama, A. Adalah, yang, esa, hewan, maha, ciptaan. Nah, coba perhatikan nomor 1 ini, susun kata-kata berikut menjadi kalimat. Jadi kalimatnya ini teracak, harus disusun dulu. Kemudian yang kedua, anak-anakku harus perhatikan penulisan huruf kapital. Ingat, ada 2 di sini yang harus dirubah kalimat kapitalnya. Yang pertama itu adalah awal kalimat. Kemudian yang kedua adalah pengganti nama Tuhan. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Oke? Nah, kita coba susun dulu kalimatnya. Hewan adalah ciptaan yang Maha Esa. Jadi hewan itu hanya besar atau kapital karena dia berada di awal kalimat. Kemudian yang Maha Esa juga hurufnya adalah kapital. Kenapa kapital? Karena dia adalah pengganti nama Tuhan. Oke? Bagian B dan C silakan anak-anakku lanjutkan ya. Kemudian yang kedua, kerjakan soal-soal berikut. Nina berlibur ke rumah nenek selama 2 minggu 2 hari. Berapa harikah Nina berlibur di rumah nenek? 2 minggu ya. Berarti 1 minggu itu kan 7 hari. Berarti 2 minggu itu ya 7 tambah 7, 14. 14 itu 2 minggu. 2 minggu itu 14 hari. Kemudian ditambah 2 hari lagi, berarti ya hitung sendirilah. Nanti dilanjutkan ya, D dan C. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dulu. Anak-anakku, apakah sudah bisa menulis cerita dengan memperhatikan aturan penggunaan huruf kapital? Sudah ya. Tadi sudah di awal kalimat dengan pengganti nama Tuhan. Kemudian, apakah bisa mengubah satuan waktu dari minggu menjadi hari? Sudah. 1 minggu 7 hari, 2 minggu 14 hari, dan seterusnya begitu ya. Kemudian, apakah bisa membuat prakarya dari bahan alam? Iya, bisa. Silakan praktek sendiri yang mau. Yang tidak mau, tidak usah. Nanti kita di sekolah lagi. Kalau nanti anak-anakku kelas 3 akan banyak lagi prakarya-prakarya yang lain ya. Mudah-mudahan naik kelas semua. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 ini, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menemukan dan mengoreksi kalimat sederhana
yang di dalamnya memuat penggunaan tanda tanya. Wah, jadi kelihatannya kita akan belajar membuat tanda tanya lagi, ya. Nanti kita lihat di materinya bagaimana. Kemudian yang kedua, anak-anakku dapat mengenal satuan baku untuk mengukur waktu dan menuliskan tanda waktunya, ya. Mengukur waktu dan menuliskan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam. Oh iya, kita belajar jam lagi. Padahal di tema sebelumnya kita sudah belajar ini, ya. Oke, berarti mengulang lagi. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran yang ketiga, menyimulasikan pengalaman melakukan kegiatan beribadah yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Nah, ini anak-anakku diharapkan dimanapun dengan siapapun temannya, mau berbeda agama atau tidak, berbeda suku atau tidak, anak-anakku harus bisa selalu menjaga persatuan, ya, menjaga persatuan dalam keberagaman. Oke, kita lihat materinya sekarang. Bacalah cerita Made di bukumu pada halaman 58. Ya, tentang apakah itu bukunya? Saya juga mau lihat dulu, ya. Halaman 58. Oh ya, ini bisa dibaca, ya. Aku sangat senang mengunjungi Bali. Aku bertemu banyak saudara di sana. Ada Paman Ketut dan Bibi Ayu. Kami berkunjung ke Tanah Lot dan Garuda Wisnu Kencana. Kami juga mengunjungi Danau Baratan, Bedugul, dan Pura Besaki. Aku tidak sabar untuk kembali berkunjung ke sana. Oh, ternyata ini adalah pengalamannya Made waktu dia berkunjung ke Bali. Tapi anak-anakku harus ingat bahwa yang diperhatikan dari bacaan tersebut atau dari cerita Made tersebut bukan cuma isi ceritanya Made, tetapi penulisannya juga harus anak-anakku perhatikan. Karena di situ banyak sekali menggunakan huruf kapital, ya. Apakah kamu menemukan huruf kapital? Ya, tentu saja, banyak sekali. Coba lingkari, ya. Jadi anak-anakku lingkari dulu mana yang menggunakan huruf kapital tadi di bukunya. Ya. Setelah dilingkari, bisa dihitung ada berapa sih sebenarnya. Nah, di sini ada pertanyaan, kapan huruf kapital digunakan? Coba, ada yang masih ingat, ya? Penggunaan huruf kapital itu yang sudah kita pelajari itu sebenarnya sudah banyak. Tapi yang mau kita ingat kembali di sini dulu itu 4 saja dulu, ya. Yang pertama itu adalah huruf pertama dalam kalimat. Kalimatnya diperhatikan di sini adalah kalimat informasi, ya. Karena kan banyak jenisnya kalimat, banyak macamnya kalimat. Ada juga kalimat tanya. Kalau kalimat tanya, akhirnya itu menggunakan tanda tanya. Kalimat perintah menggunakan tanda seru, ya. Ajakan juga begitu. Jadi yang menggunakan tanda titik di akhir kalimat itu adalah kalimat informasi. Kemudian yang kedua adalah nama orang, ya. Kemudian yang ketiga kata ganti Tuhan. Nah, seperti tadi di pelajaran 1. Kemudian yang keempat adalah nama tempat, ya. Seperti di bacaannya, di ceritanya Made tadi itu, mengunjungi tempat-tempat wisata di Bali itu semua menggunakan huruf kapital, termasuk nama kota juga. Ini pernah kita pelajari, ya. Menuliskan nama kota, misalnya Bali, atau nama-nama tempat, ya, kita juga harus menggunakan huruf kapital. Oke. Kemudian berikutnya, nah, ini tadi yang tujuan pembelajaran kita yang terakhir, yang ketiga, yaitu tentang kebersamaan, ya, kebersamaan dengan teman-teman yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda asal daerah, ya, berbeda jenis kelamin. Pokoknya siapapun temannya kita harus bermain bersama, ya, belajar bersama, harus selalu menjaga kebersamaan, persatuan, ya. Nah, anak-anakku coba ingat-ingat, selama di sekolah atau di tempat bermain, apakah anak-anakku selalu menjaga persatuan? Ya, dengan teman yang berbeda, apakah bisa bermain dengan baik, belajar dengan baik,
tidak komplain kalau satu kelompok dengan laki-laki dan perempuan. Ya, itu kita harus selalu bermain bersama dan bisa belajar bersama dengan semua teman kita. Tidak boleh pilih-pilih teman dan harus selalu rukun. Ya. Nah, berarti kita sekarang sudah masuk pelatihan. Ya, kita ada di halaman berlatih, berarti sudah selesai pembelajaran kita lagi untuk yang kedua ini. Yang pertama saya bacakan, tuliskan kembali kalimat berikut. Perhatikan penulisan huruf kapital dan tanda titik yang tepat. Kalau kita disuruh menuliskan kembali, berarti ini ditulis di buku tematiknya, ya. Tapi perhatikan penggunaan tanda titik dan penggunaan huruf kapital. Ada dua yang digarisbawahi di sini. Ya. Kemudian bagian kedua, buatlah kalimat menggunakan kata berikut. Nah, ini juga berarti latihan 2 ini kita juga tulis di buku tematiknya. Ya, ditulis tangan. Membuat kalimat Museum Nasional dan Jalan Cempaka. Ingat, untuk membuat kalimat Museum Nasional ini harus ada dalam kalimat yang dibuat. Begitupun dengan bagian B, Jalan Cempaka. Dan perhatikan penggunaan huruf kapital dan penggunaan tanda titik. Oke? Yang ketiga, nah ini gampang sekali. Supaya tulisannya anak-anakku lebih bagus, karena nomor 1 dan nomor 2 tadi itu ditulis di buku tulis, berarti nomor 3 juga ini dipindahkan lagi di buku tulisnya. Kemudian setelah selesai seperti di buku ini, baru di checklist mana yang mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Oke, sebelum kita tutup, apakah anak-anakku sudah bisa memperhatikan aturan penggunaan huruf kapital dan tanda titik? Kemudian apakah sudah bisa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman? Kemudian apakah sudah bisa menceritakan pengalaman melakukan kegiatan yang mencerminkan persatuan? Seperti ceritanya Made tadi waktu dia di Bali. Saya kira anak-anakku semua punya cerita yang berbeda-beda. Seandainya kita ada di sekolah belajar sekarang, maka Bapak Guru akan gilir secara bergantian anak-anakku untuk tampil di depan kelas. Ya, saya jadi teringat anak-anakku kalau disuruh bercerita di depan kelas, wah berlomba-lomba mengangkat tangan, ingin cepat-cepat. Ya. Oke, saya kira demikian anak-anakku sekalian pembelajaran kita hari ini. Dan akhirnya Bapak Guru mengucapkan selamat belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anakku semua menjadi anak yang cerdas-cerdas, generasi penerus bangsa yang akan membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju, menjadi anak yang soleh dan soleha, yang akan mengajak seluruh anggota keluarganya untuk bersama-sama masuk ke dalam surga. Salam untuk anak kelas 2A, anak soleh dan soleha. Selamat belajar dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.